Halo teman-teman semua, Bapak, Ibu, nasabah kami yang tercinta. Saya akan jelaskan ya mengenai repricing ataupun konversi yang nanti PDF-nya saya kirim ke teman-teman Bapak Ibu semua. Oke, sebelumnya saya jelaskan kembali lagi ya mengenai poin-poin perbedaan utama antara produk lama ya kita sebut di kolam lama itu adalah PPH Plus ataupun PPH Pro dan produk yang baru atau kolam yang baru itu namanya Pruwell. Ya, sebenarnya manfaatnya itu hampir semuanya mirip ya. Bedanya itu adalah untuk Silver B ya yang untuk area Singapura, Hong Kong dan Jepang ya kecualinya ya seluruh Asia kecuali tiga negara itu tadinya kan limit tahunannya itu 5 miliar sekarang menjadi 6 miliar tapi kalau bronze B itu tetap sama ya sama-sama 5 miliar kalau bronze A itu juga tetap 4 miliar ya. Nah, kenapa dipisah kolam ya seperti di video sebelumnya sudah dijelaskan ya kenapa karena saat ini terjadi kenaikan ya, kenaikan yang banyak sekali faktor penyebabnya ya. Yang paling utama itu adalah kenaikan angka klaim. Jadi si COVID waktu datang COVID itu kan banyak banget yang klaim. Nah, setelah COVID pun ya itu bukannya berkurang makin banyak yang klaim, makin banyak yang mengalami sakitnya itu bahkan kronis ya. Banyak yang anak muda itu udah kena sakit jantung, kanker, gagal ginjal, makin banyak dan kita tahu ya kalau penyakit-penyakit kronis ini kan bukan yang main-main gitu loh angkanya ya. Udah ratusan juta ya, 500 juta, 1 miliar, 2 miliar seperti itu ya. Nah, kita ketahui bersama bahwa yang namanya asuransi kesehatan mau di perusahaan mana aja ya, mau di Prudential kayak, mau Manulife, Allianz ya, Sequis dan segala macam gitu ya. Nah, prinsip kerja asuransi itu kan nasabah-nasabah yang mengambil produk asuransi kesehatan dia membayar premi ya atau cost of insurance. Disetorinlah itu ya di dalam satu kantong namanya dana kumpulan bersama. Kalau ada yang klaim, dananya diambil dari dana tersebut. Karena tingginya angka klaim, begitu banyak orang yang ngeklaim pada waktu bersamaan, akibatnya dana ini menyusut kan. Belum lagi faktor-faktor invasi medis yang paling tinggi kita ya di Indonesia itu dibanding dengan Malaysia gitu ya, kemudian Singapura dan sebagainya. Kemudian juga banyak terjadi fraud ya di rumah sakit ya. Contoh misalnya untuk paket ya, penyakitnya itu usus buntu gitu, penyakitnya usus buntu. Nah, rata-rata pengobatan usus buntu dari awal sampai nasabah keluar itu sekitar 30 jutaan misalnya seperti itu. Tapi ada rumah sakit yang nge-charge-nya itu sekitar 80 juta. Nah, ini kan repot banget ya. Kenapa? Dicek, oh ternyata dia pakai robotik, dokternya mahal banget, charge-nya dan sebagainya. Nah, ini kan mahal banget ya. Makanya Prudential itu menetapkan aturan-aturan yang jauh lebih ketat di produk baru di kolam baru yang namanya Pruwell. Jadi untuk sekarang ini sampai ke depan sana ya produk yang berlaku itu Pruwell benar-benar dijaga ketat. Nasabahnya pun benar-benar dicek ya untuk data kesehatannya. Untuk usia di atas 40 tahun saja sudah medical check up, padahal kan sebelumnya enggak gitu ya. Nah, kemudian rumah sakit saat ini ya, baik yang di kolam lama maupun kolam baru ya, Prudential itu mengkategorikan rumah sakit itu menjadi beberapa kategori ya. Yang pertama itu adalah rumah sakit rekanannya Prudential. Kita sebut dengan PPHOS, Pro Priority Hospital ya. Kenapa demikian? Pro Priority karena antara rumah sakit ini dan Prudential sudah ada kontrak kerjasama. Kerjasama dalam bidang apa? Terutama dalam bidang clinical pathway namanya ya. Jadi setiap perjalanan penyakit itu semuanya udah paket harga. Contoh misalnya tadi usus buntu ya, dia masuk kan begitu mau masuk ke rumah sakit masuk dulu IGD ya, tindakan apa dulu diinfus dulu, ngecek ini, ngecek itu, tes lab ini, tes lab itu. Kemudian siapa dokter yang nanti operasi, berapa obat biusnya, bagaimana budgetnya, dokter yang untuk apa namanya anestesi dan sebagainya. Itu semuanya udah ada paketnya ya. Dan misalnya paketnya rata-rata rumah sakit more or less ya, mirip-mirip itu 30 juta. Nah, tapi kalau rumah sakit yang belum punya
kontrak kerjasama dengan Prudential itu disebut non PP House, non rekanan Prudential, belum ada kontrak. Nah, ini yang repot. Kenapa? Karena tidak ada paket-paket harga, tidak ada clinical pathway, jadinya kan nanti mereka bisa eh, buat harganya itu tidak sesuai dengan standar yang disepakati. Contoh misalnya usus buntu, tidak perlu kan untuk pakai robotik misalnya. Sedangkan kalau rumah sakit ini dia bisa aja ngecharge dengan robotik. Ya robotik kan kita tahu mahal banget ya. Bisa berapa berapa belas juta gitu satu kali beroperasi. Nah, seperti ini. Jadi sangat-sangat disarankan nasabah itu ya untuk dia biar gampang klaimnya, lancar dan sebagainya itu dia berobatnya di rumah sakit rekanan prudensial aja, di rumah sakit PP Hos. Nah, bagaimana kalau dia ngeyel gitu ya, nggak mau gitu di rumah sakit rekanan prudensial. Nah, menjadi masalah itu adalah nanti dia perlu reimburse. Kenapa reimburse? Ya itu tadi saya bilang, karena belum ada kontrak kerjasamanya, belum ada standarisasinya, sehingga nanti prudensial kan nggak mungkin kan nasabahnya lama-lama gitu di rumah sakit ditahan kan. Ya udah keluar aja, tapi dia bayar dulu. Nanti apa yang dia bayar itu dicek lagi sama prudensial. Oh ternyata ini nggak disetujui nih, kenapa harus pakai robotik ya, kenapa nggak pakai operasi biasa aja. Nah nanti kan ada selisih-selisih tuh, nanti nasabah yang tanggung. Jadi kami tidak sarankan nasabah untuk berobat di rumah sakit non rekanan karena nanti dia reimburse susah. Nah, bisa saja ada nanti biaya yang tidak di cover gitu, tidak disetujui karena belum ada perjanjian antara prudensial dan rumah sakit tersebut ya. Nah, perbedaan lainnya adalah kalau misalnya di kolam yang lama, PPH Plus atau PPH Pro, kalau tidak ada klaim dari nasabah ini, ya biasa aja. Tahun depannya kenaikan premi, pasti kenaikan premi ya terjadi ya. Karena apa? Karena faktor umur. Ya, karena faktor umur itu pasti naik gitu. Ya, nah tapi kalau di produk yang baru, ya Pruwell di kolam baru itu ada diskon premi. Kalau dia nggak ada klaim ya, tahun pertama 5%. Ya. Berikutnya dia nggak klaim lagi, naik lagi jadi 10%. Berikutnya lagi nggak klaim lagi jadi 15%. Ya. Tahun keempat kalau tetap nggak klaim, tetap 15%, tahun kelima 15%, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya di tahun keempat dia 15%, tahun kelima dia ada klaim, ya berarti kan dia nggak dapat diskon ya tahun berikutnya ya. Nah begitu dia nggak ada lagi kena lagi yang 5% seperti itu ya. Nah kemudian eh, oleh karena itu ya di kolam yang baru ya untuk nasabah-nasabah baru ataupun nasabah-nasabah yang ditawarkan Prudential untuk pindah ke Pruwell, Prudential karena mengatur dengan mengontrol ya dengan ketat ya semua rumah sakit rekanannya dia gitu. Jangan sampai ada yang keluar jalur lagi nih. Kalau keluar jalur tuh bisa naik lagi kan repricing-nya. Karena kan itu yang bisa dikontrol. Kalau orang yang datang sakit kan nggak bisa gitu. Masa kita mau tolak gitu. Itu sesuatu yang nggak bisa dikontrol. Tapi yang bisa dikontrol apa? Yaitu tadi tindakan-tindakan itu jangan sampai apa namanya ya di luar daripada kesepakatan gitu kan pasti ada standar-standarnya dong seperti itu ya. Nah kalau misalnya nasabah dia patuh ya berobatnya di rumah sakit rekanan prudensial ya ya dia normal aja. Nah, kalaupun ada kenaikan itu karena kenaikan usia si preminya ya. Tapi kalau seandainya dia bandel nih ya dia tidak apa namanya tidak berobat di waktu dia rawat inap dia tidak di rekanan prudensial ya rumah sakit rekanan prudensial dia kena penalti 2 kali lipat cost of insurance-nya ya. Jadi kalau misalnya cost of insurance-nya mepet tuh dengan premi bisa jadi preminya naik jadi 2 kali lipat tapi itu berlaku setahun aja ya. Tahun depannya dia udah normal lagi ya balik lagi ya ke angka yang seharusnya di tahun tersebut ya. Nah, kemudian jadi sangat disarankan ya nasabah itu di rumah sakit rekanan prudensial aja deh PP Host karena dia cashless ya dia nggak usah pusing reimbursement, dia bisa langsung cepat keluar dan sebagainya karena udah ada paket-paketnya ya seperti itu. Nah, untuk potensi repricing, seperti juga di video sebelumnya, ya, kalau di Pruwell ini karena dijaga dengan ketat ya, untuk dari segi fraud-nya, dari segi penggunaan apa metode-metode dan obat-obatan segala macam ya, diharapkan repricing-nya ini lebih bisa terkontrol ya, kalaupun terjadi itu tidak sering dan tidak tinggi. Tapi kalau masih di kolam lama, nah ini repot. Kenapa? Karena
apa namanya, nasabahnya kan udah terbatas nih ya, tidak banyak yang ditawarin juga untuk pindah karena banyak yang sudah kena sakit gitu. Makanya mau nggak mau kan dananya itu terkuras lagi sama mereka yang sakit kan. Nah, karena dananya makin kecil berarti kan kemungkinan terjadi repricing itu jadi lebih tinggi gitu dan bisa lebih sering. Itu sih perbedaan utamanya antara PPH Pro dan si Pruwell. Nah, di samping itu yang seperti saya sebutkan sebelumnya, ya ada fasilitas ya yang tadinya ada di PPH Pro di Pruwell nggak ada. Contohnya biaya apa namanya biaya pendamping itu udah nggak ada di Pruwell. Kemudian biaya apa namanya santunan harian ya. Kalau misalnya tadinya nasabah kalau dia klaim di kantornya dibayarin kantor dia bisa klaim ke Prudential sekarang udah nggak bisa lagi serta no claim bonus udah nggak ada. Tapi Pruwell dia kasih tambahan benefit, itu tadi diskon premi atau diskon biaya asuransi, ya kalau dia tidak ada klaim, kemudian ada biaya psikiatri, ya psikologi, itu bisa di-charge sesuai tagihan ke Prudential untuk penyakit-penyakit tertentu ya. Kalau misalnya memang dokter menyarankan, misalnya dia harus konsul nih ke psikiatri gitu ya. Nah itu contohnya misalnya bisa gitu. Kemudian untuk rekonstruksi yang tadinya itu rekonstruksi kan hanya di payudara ya atau wajah karena apa namanya kecelakaan. Nah sekarang hal-hal lain juga bisa gitu selain daripada wajah ataupun payudara itu bisa direkonstruksi ya karena akibat kecelakaan atau misalnya karena akibat kanker. Ya dan satu lagi adanya biaya pengobatan tradisional ya. Nah itu dapat nih contoh misalnya kayak tusuk jarum ya tadinya kan nggak di cover sekarang udah di cover ya. Nah, jadi kata kuncinya itu perlu adanya rawat inap atau one day care ya, tindakan ya yang langsung pulang. Nah, kalau ini dipatuhi ada rawat inapnya ya 30 hari sebelum rawat inap dan 90 hari setelah rawat inap itu semuanya diganti. Jadi nggak apa-apa nasabah kalau misalnya dia ke dokter simpan aja bilnya. Ya, kalau dia masuk rumah sakit itu semua bisa di reimburse. Tapi kalau misalnya tidak ada rawat inapnya atau tidak ada tindakan one day care itu nggak bisa ya. Kalau misalnya berobat biasa aja, rawat jalan biasa itu nggak bisa ya. Oke, sekarang kita mau lihat bagaimana sih cara membaca tabel ini ya. Itu ada premi lama, ya opsi satu, opsi 2, opsi 3 dan opsi 4. Opsi satu, opsi 2 dan opsi 3 itu berarti pindah ke kolam yang baru yaitu Pruwell. Sedangkan opsi 4-nya itu tidak pindah, tetap di kolam lama PPH Plus atau PPH Pro ya. Nah, apa aja nih ya pilihan-pilihannya gitu. Nah, untuk premi lama, contohnya dalam hal ini nasabah ini adalah dia Silver B ya. Artinya kartunya dia bisa dipakai seluruh Asia kecuali Jepang, Hong Kong, Singapura ya. Nah, preminya itu adalah 2.277 gitu ya. Dari 2.277 ini sebenarnya biaya asuransinya itu 1.300 ya. Oh, ternyata ada kok selisihnya gitu. Iya benar. Kenapa? Karena nggak mungkin dibuat mepet. Kalau mepet nanti di usia tertentu itu bisa saja biaya asuransinya udah lebih tinggi daripada premi, ya kan? Nah, ini makanya dalam hal ini jangan sampai apa namanya mepet ya karena kan biaya asuransi itu pasti naik tiap tahun karena pertambahan usia. Ya bukan karena repricing ya, karena pertambahan usia. Nah, ada 3 opsi yang diberikan ya. Artinya si nasabah ini pindah ke Pruwell ya tanpa masa tunggu baru, garansi issued offer gitu ya. Dia bisa dia lanjut tidak usah masa tunggu baru lagi dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi dengan ketentuan ya berarti karena dia udah pindah kolam ya ketentuannya di kolam yang baru. Nah, untuk pindah ini nasabah preminya menjadi 2,9 ya, kurang lebih naiknya sekitar 29% lah ya kayak gitu. Kalau misalnya nasabah merasa itu berarti kan kenaikannya dari 2,277 menjadi 2,938 tuh 660.000. Waduh gede banget ya. Bisa nggak ada opsi lain? Opsi lainnya opsi kedua. Opsi kedua itu masih sama-sama di Silver B tapi ada on risk-nya. On risk-nya itu maksudnya ada biaya yang dibayar oleh si nasabah. Itu berapa? Ya 5 juta kalau Silver B ataupun Bronze B. Ya, kalau bronze itu 4 juta ya. Nah, preminya pasti dia lebih murah. Ya, di sini 2,396 berarti nggak jauh ya. Naiknya itu 118.000 doang atau sekitar 5,2% aja dari yang asli ya. Nah, biaya asuransinya juga lebih murah.
Nah, opsi ini bisa saja diambil oleh nasabah ya, asal dia tahu aja ya bahwa setiap kali ada rawat inap doang nih, ya dia harus bayar dulu 5 jutanya. Jadi kalau tagihannya 7 juta ya dia bayar 5, prudensial 2. Kalau 100 juta dia bayar 5, prudensial 95. Sesimpel itu gitu. Nah, biasanya kami sarankan ya kalau nasabah-nasabah untuk saat ini misalnya masih mampu bayar ya udah pindah aja secara reguler. Tapi kalau misalnya memang budgetnya mepet ya dan dia tetap mau di Silver B ya ambil aja yang on risk ini. Ya hitungnya gimana? Cara hitungnya gini. Ya selisihnya berapa sih eh, per bulan? Ini kan dia 660.000 ya per bulan ya antara si apa namanya kalau dia pindah gitu ke Silver Bay ya Pruwell ya. Sedangkan kalau ini dia cuma 100.000 gitu ya. Nah, asumsinya ya kita nabung aja sendiri gitu ya daripada apa namanya ini kan selisihnya 660.000 dikurang 118 itu kurang lebih 500.000 ya. Ya, berarti kan kita bayar lebih tinggi 500.000 kalau kita pindah biasa gitu. Nah, boleh juga dipikirkan gini mindsetnya. 500.000 ya saya tabungin aja sendiri ya karena saya sehat-sehat aja, saya menjaga kesehatan dengan baik. Kalau 500.000 dikali 12 berarti kan dia bisa saving, dia bisa nabung sekitar 6 juta. Benar nggak ya? Kalau misalnya 6 jutanya ini dia sakit, ya dia bisa pakai dong untuk bayarin kan yang on risk-nya ini. Tapi kalau dia sehat-sehat aja, 6 jutanya buat dia. Ya sesimpel itu aja sih, terserah sih. Jadi dia mau pakai itu dia sendiri, tapi dia harus disiplin ya nabung sendiri. Jadi ketika dia ada klaim ya dia bayar dulu 5 jutanya. Tapi kalau dia nggak mau pusing ya dia pakainya terus yang Silver B. Nah, opsi ketiga itu adalah dia turun satu level. Bronze B itu berarti wilayahnya ya. Ini hanya di cover di rumah sakit di Indonesia yang one bed in one room plus kamar mandi dalam di Indonesia. Ya, preminya 2.375 kayak gitu. Nah, ada tertentu nanti nasabah itu turunnya itu dari bronze B menjadi bronze A. Kalau bronze A itu berarti sama-sama, ya bronze itu sama-sama wilayah Indonesia, tapi kalau bronze B itu one bed in one room plus kamar mandi dalam, kalau bronze A itu two bed ya, kamar kelas 1 ya, di satu ruangan itu berdua gitu. Ya, nah di sini kan kenaikannya sedikit ya 97.000. Nah, ini adalah opsinya ya. Nah, kalau misalnya dia tidak mau pindah, aduh repot deh ya, saya tetap aja di tempat yang lama gitu. Saya nggak mau kena multiplier lah bla 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 gitu ya. Ya udah berarti nanti preminya menjadi 3.165 dari 2,2 menjadi 3,1, naik sekitar 888.000 ya atau sekitar 39%. Nah, ini sebenarnya opsi ya yang diberikan oleh Prudential ke nasabahnya. Nah, nanti boleh dipikirkan mau yang mana ya. Setelah itu nanti tinggal dicontreng ya di kotak kuning di bawah, disilang yang mana ya. Kemudian boleh nanti dilakukannya itu di file PDF ya, dipakai Sodo atau mau di print dulu, kemudian disilang ya, baru kemudian di scan lagi kirim ke saya atau cukup di foto juga nggak apa-apa. Gitu. Yang penting teman-teman nasabah tahu ya nantinya mau pilih seperti apa dan nanti ada tanda tangan dah di suratnya mau seperti apa yang pilihan yang diambil. Oke, nanti kalau misalnya masih ada mau ditanyakan, kita bisa diskusi lebih lanjut ya untuk menghemat waktu teman-teman, Bapak Ibu dan juga energi. Boleh sih kita nanti diskusinya di lewat Zoom. Tapi yang penting sudah dapat semua angkanya, sudah tahu kira-kira bayangannya seperti apa untuk mau pilihan pindah ke Pruwell konversi ya ada 3 opsi atau mau tetap di kolam yang lama yaitu dengan opsi keempat tidak pindah. Salam.